Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau Bapak mungkin nggak terlalu ini ya, karena memang masih batuk-batuk gitu, masih agak panas badannya. Tapi ya pembelajaran harus berjalan. Intinya bagaimana kita selesai saja di perkuliahan di sore ini. Dan kebetulan ini tugasnya juga ada berapa ya? Tidak terlalu banyak ya yang mengumpulkan tugas. Bagi yang sehat, tabungannya dari sekarang ya supaya nanti bisa dilihat, diverifikasi supaya ya ada komentar, ada apa gitu ya. Jangan nanti-nantikan. Karena untuk di tugas ilustrasi itu biasanya hubungannya nanti kalau Anda menjadi pekerja tuh ya ada dengan setter ya. Setter itu tukang layout yang ngetik gitu kan antara naskah dengan nanti menempatkan gambar. Ya, sebelum nanti disetorkan ke bagian desainer. Ya, yang pasti pekerjaan ilustrasi itu balap gitu kan, dengan pekerjaan setter gitu kan. Ketika setter selesai, ilustrasi harus selesai. Ya, kalau misalkan telat saja, setter nganggur itu. Ya, setter nganggur gitu. Ya, makanya upayakan tiap pertemuan tugas selesai apa adanya dulu. Kalau belum sempurna kan Bapak masih memberikan waktu untuk disempurnakan. Boleh tambah lagi, disempurnakan di lain waktu gitu kan, supaya hasilnya lebih baik. Ya, kita akan lihat tugas yang masuk ya. Sebentar. Pergi Mas. Ayo lo pergi, ayo. Di Bapak kemana? Ayo lo. Ayo lo pergi, ini gara-gara pergi. Baru santai baterainya keburu habis. Nggak apa ya. Ya, kita kembali.
Presentasi tampak nggak? Tampak kok. Tampak, Pak. Ya, kita akan melihat dulu dari hasil yang tugas yang masuk ya. Ini sudah cukup berhasil untuk membuat suasana yang hingar-bingar gitu ya. Terus dari lingkungan tempat tinggal ya oke, sudah cukup baik ya. Cuman satu sedikit saja, mungkin dari pohon-pohonan ya dengan rumputan itu yang masih belum digarap. Nah, silakan nanti ditambahkan saja, digarap, disempurnakan sehingga gambar ini menjadi jauh lebih baik kan gitu ya. Kalau melihat dari objek yang satu dengan yang lain, ya. Ini slide-nya Bapak udah ganti atau masih ini ya, cover ya? Oh, berarti belum connect ya. Sebentar. Ya Pak, di sini masih ilustrasi dasar soalnya tulisannya. Wah, udah melangkah nih. Makasih dikasih tahu, Neng. Bentar ya. Ya sama-sama Pak. Yang mana ya? Coba yang ini. Tampak nggak? Tampak Pak. Oke. Ya. Nah, ini sudah menunjukkan ilustrasi yang baik ya. Untuk rerumputan nggak harus rata seperti itu, tapi bisa dengan cara yang ngarsirnya seperti rumput aja dikit-dikit ke atas gitu kan. Makin jauh ya jangan terlalu digambarkan secara sempurna gitu kan. Makin dekat makin jelas. Ya. Nah, objek-objek yang kena manusianya, rumputnya gitu kan, ini lebih digelapkan gitu, karena ada bayangan di sana. Nah, nanti strateginya gini. Ya, ini trik untuk ilustrasi, ya untuk ilustrator. Ketika ada dua objek sebelah sana, manusia, di sini ada objek lagi, ini bertumpuk. Nah, nanti zigzag saja. Bisa digeser si pohon ini ke sebelah yang kosong ini. Ya, di sini ada pohon, biar nanti ini mulus gitu. Jadi saling mengisi nantinya gitu kan. Boleh juga seperti ini, cuman resikonya kalau kecil biasanya kedalamannya itu sulit dapat ya. Yang jauh misalkan agak gelap, yang dekat juga gelapnya. Gelapnya itu intensitasnya agak berbeda ya. Apalagi di tugas pertama ini ya. Sekarang ini tugasnya baru semak belukar nih. Semak belukar ada ini semacam mungkin serangga-serangga kecil lah, ada ulet atau apa silakan gitu kan digambarkan. Ini untuk mengukur kedalaman ya. Jadi nanti ada beberapa layer kalau misalkan dalam template Photoshop mah itu ya. Layer 1, layer 2, layer 3. Nah, di posisi pohon juga sama, semak belukar juga sama. Ada yang dalam bisa, ada yang di bawah banget, yang agak ke atas, ada yang paling atas gitu. Supaya nanti kita mampu mengatur kedalaman. Nah, ini sangat penting ya. Sangat penting untuk divisualisasikan. Nah, makanya nanti kita tidak lagi sulit untuk menggambarkan ini jauh, ini dekat gitu ya. Karena sudah terlatih seperti itu. Ya. Bergerak enggak? Bergerak, Pak. Oke. Bergerak Pak. Oke. Nah, ini juga dua gambar yang punya dua intensitas hitam yang berbeda ya. Yang sebelah kiri ya mungkin perkara motornya ya, tapi kurang tahu nih. Yang ke kanan agak kebiru-biruan. Ini juga termasuk yang sangat cermat ya. Walaupun si ibunya itu proporsinya ya masih berapa kali kepala tuh kalau dihitung. Biasanya tanpa sadar. Ini gambarnya sangat bagus ya. Kembali kalau misalkan proporsinya tidak sempurna, dia akan kalah oleh anaknya kalau ini berdiri misalkan ini. Ya. Berapa kali kepala kah gitu kan. Jangan sampai kesempurnaan kita ngarsir hebat, render bagus gitu kan. Tiba-tiba ketika apa sih yang kurang gitu kan. Salah satu yang lupa itu bahwa
paling tidak 7,5 kali kepala lah gitu ya. Ini berapa kali kepala yang perempuan itu? 1, ya 2, 3, 4, ya kurang lebih 5 lah gitu ya. 5 kali kepala itu anak usia 2-3 tahunan. Nah gitu ya. Jadi Bapak tempo hari sudah ngobrol bahwa Anda belajar anatomi, sudah diingatkan, tapi tetap pada pelaksanaan emang seperti itu. Dan itu akan selalu seperti itu. Dan Bapak pengalaman ngajar 20 tahun di UPI ini kecenderungan begitu ya, gitu, diingatkan. Tapi nanti nyadar, kembali ke proporsi yang sebenarnya kan, gitu, yang diharapkan kan. Tapi nanti kalau misalkan nggak diingatkan, kembali lagi. Nah, Allah bisa karena biasa, makanya perlu ada pembiasaan. Dari sekarang, kayak para ilustrator hebat. Jadi jangan sampai menggambar itu parsial, kepala dulu. Orang luar nggak begitu. Garis dulu global dulu. Ngatur proporsi, ngatur gestur. Setelah selesai proporsinya, baru digambar detailnya. Bahkan pakaian itu nomor terakhir. Ya, body dulu. Setelah body, baru pakaian. Ya, karena banyak ilustrator yang ini pengalaman Bapak ya. Yang pengalaman Bapak ilustrator itu di beberapa perusahaan yang Bapak pernah geluti gitu. Ada yang tidak berani menggambar tubuh. Jadi kebiasaan setelah leher itu langsung kerah gitu. Ya, tahu-taunya si tangan, lengan gitu kan, jemari aja gitu kan, telapak tangan. Atau ujung-ujung kakinya sepatu gitu. Tapi ketika misalkan disuruh menggambar anatomi tubuh, keberatan katanya nggak bisa gitu. Ternyata emang di perusahaan-perusahaan banyak yang sudah terpola itu. Ya, dan ini real gitu kan. Bapak pengalaman langsung ngobrol dengan para ilustrator gitu. Nah, Anda akademisi, Anda keren gitu kan. Ini gambarnya bagus banget ya. Mungkin dari teknis detailnya ini yang terbaik. Ya. Nah, jangan sampai detail yang sedemikian bagus itu jangan sampai jadi kurang sempurna dengan proporsi yang tidak ideal gitu ya. Nah, yang sebelah kanan juga ini sudah mencitrakan ekspresi keluarga yang sedang hingar-bingar gitu kan. Sudah cukup baik ya. Kedalamannya juga sudah oke lah gitu ya. Tinggal nanti Anda harus bisa memilah antara pohon, daun, pakaian gitu kan. Di posisi manakah supaya nanti tidak kamuflase kan gitu ya. Ya sambil jalan. Pasti akan ada pemilahan seperti itu. Bagi mereka yang suka detail ya dengan render yang cukup apik gitu kan, menggambar dengan teknik pensil ini jadi primadona ya. Bahkan untuk Bapak tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti di bagian tugas akhirnya ada yang berani untuk tugas akhirnya pakai drawing gitu, walaupun dari DKV kan, keren, gitu ya. Ya. Nah ini gaya manganya muncul dan Bapak tidak membatasi, ya silakan aja gitu kan. Nah, banyak buku-buku yang teks buku sekarang, buku teks ya, banyak yang menggunakan gaya manga karenanya lebih up to date kata beberapa pihak gitu. Bukan up to date sebenarnya mah, mungkin lebih populer gitu kan, karena gaya yang realis juga masih tetap up to date sebenarnya. Ya, ini cukup baik ya dengan kontur yang cukup jelas ya, render yang lain-lainnya ya, tinggal nanti merapihkannya saja lah gitu kan. Karena kalau tidak mengandalkan kontur ini agak repot. Nah, kalau misalkan supaya tidak repot bagaimana? Volume dikuatkan. Gitu ya. Kalau volume kuat, gambarnya akan maksimal. Ya. Nah, ini untuk rumahnya ya agak sulit untuk disalahkan perspektifnya karena mungkin gayanya kayak gini gitu kan. Jadi ketidakteraturan gitu kan. Bapak lihat dari objek terus irisan dari ini juga dari samping ya, itu ya emang seperti zigzag gitu ya. Ya silakan aja lah gitu.
Cuman hati-hati, jangan sampai orang yang sedang duduk misalkan terlalu pendek, bahkan si meja itu sampai seperti di dada gitu kan. Kepala meja itu ya jauh di bawah gitu kan, jauh di bawah. Jadi meja itu nggak di atas. Ya, kecuali meja tertentu ya, untuk seperti meja pesta itu biasanya agak atas, agak tinggi. Nah, objeknya juga sudah oke, ya. Nah ini nanti akan ada bahasan, ada kecenderungan dari leher ke bahu ini ada gangguan ya. Terus gestur gitu kan, ini kecenderungan banyak yang agak kaku gitu kan. Nah, tapi untuk karya ini sudah cukup baik ya, antara latar depan gitu kan. Hanya saja mungkin harus diseimbangkan dari apa, proporsi anatomi untuk ini anak usia berapa kan gitu ya. Tapi masih oke lah gitu ya. Nah, renderingnya ini ada rendering padatnya. Jadi arsirnya nggak begitu muncul, tapi malah seperti padat, seperti digosok kan gitu ya. Terus ada dua ini tampak arsir kasarnya, yang lainnya sementara lembut kan gitu ya. Kalau bisa diharmonikan. Ya. Nah ini konturnya hilang, ada volume ya. Oke, tapi tetap untuk kesan rumput, terus lingkungannya nanti diselesaikan aja. Nah, kayaknya ini masih belum selesai. Perhatikan juga proporsinya ya. Nah si ibu-ibu ini dari selangkangan ke kakinya terlalu pendek apa tidak gitu kan. Hitung lagi, ya 7,5 kali kepala lah gitu ya. 7,5 kali kepala. Agar nanti tampak orang dewasanya. Ya nanti hati-hati membuat rumputnya ya, jangan terlalu zigzag seperti ini, atau meren nanti menusuk kan kalau segini. Ya harus elastis ya. Jadi nanti akan ada sedikit contoh untuk memberikan semacam gambaran untuk smak ya. Juga sama, nanti sempurnakan saja gambarnya ya. Jadi arsirnya antara pohon ya, rumput sudah bisa lah membedakan, tinggal nanti gesturnya nanti disempurnakan ya. Karena kalau misalkan gesturnya tidak disempurnakan, kesan bermainnya seperti berkelahi kan gitu ya. Juga sama ya, nanti harus lebih luas lagi. Jadi upayakan Anda menggambar itu buat bantuan dulu dengan ya proporsi, setelah itu baru diberi pakaian. Jangan langsung ke pakaian, hasilnya nggak akan maksimal. Ya ini juga sudah oke gitu. Walaupun mungkin perlu diselesaikan ya, masih ada yang dekat, ada yang jauh, oke gitu, ada kapal di sana, tapi yang lainnya kosong kan itu. Nah, bagaimana kuatnya awan dibanding dengan dinding bangunan gitu kan. Kalau misalkan nadanya sama,
ya harus dikuatkan si dinding rumahnya ya. Terus rerumputannya juga diupayakan jangan monoton, agak elastis ya. Baru itu yang muncul mencari ini ya. Keluar yang itu ya. Nah ini aja lah. Ya nanti kita akan menggambar semak belukar. Ya, maksud Bapak tadi ada semacam level atau layer penempatan objek semak itu. Kita bisa lihat di sini ada yang gelap artinya jauh di sana gitu kan, ada yang dari luar juga kan, ada yang dalam sebelah sini kan gitu ya. Nah ini juga sama tuh ya, ini ada mungkin cimeng atau apa ini ya. Jadi nanti levelnya itu berbeda-beda ya. Terus Anda perhatikan juga varian dari pohon-pohonnya gitu kan, varian dari ilalangnya. Ya, terus boleh menempatkan ini seperti belalang lah, atau ada belalang, ulet, ya, kumbang kepik, ulet, atau apapun lah gitu ya. Dan tidak harus sedetail ini, tapi boleh agak sedikit close up ya. Boleh sedikit close up artinya, tapi yang kan satu sisi mungkin gini, untuk memunculkan misalkan ulat yang sedang menggigit beberapa dedaunan gitu kan.
bagian uletnya mungkin agak sedikit di close up, tapi bagian yang lainnya kan alamnya masih terhampar juga kan di sebelah sananya kan gitu ya. Itu pasti akan tergambarkan juga. Dan masalah settingan silakan semenarik mungkin supaya gambarannya ya tampak itu ilustrasi yang menarik walaupun emang kesannya sederhana. Nah, seniman yang suka menggambar hal yang paling sederhana itu seniman yang paling sempurna. Ya, seperti Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu paling suka dengan ranting-ranting kering, ya, hal-hal yang tidak terabaikan, yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia itu dia gambar. Gitu. Tapi ternyata dia seorang teknokrat, seorang arsitek, seorang pelukis, seorang yang wah luar biasa itu. Karena selalu memperhatikan hal yang kecil. Ya, bahkan menurut beliau itu kesempurnaan adalah selalu memperhatikan hal yang kecil. Ya, jadi jangan terlalu yang besar terus yang diperhatikan, tapi yang kecil pun tolong ditelaah, diteliti. Nah, makanya tugas pertamanya yaitu membuat gambar semak belukar ya dengan ya mungkin satu atau dua binatang gitu kan. Karena kalau di semak belukar tanpa binatang masa sih kan gitu ya. Jarang terjadi lah gitu ya. Biasanya selalu ada kan gitu. Nah, khusus untuk ilalang, rumput dan sebagainya, misalkan begini, ya. Tadi banyak yang agak monoton untuk membuat ilalang, rumput atau semak belukar gitu kan. Jadi jangan terlalu kaku. Karena nanti kalau misalkan Anda menggambar dengan banyak objek gitu kan, varian seperti ini yang dibutuhkan lah gitu ya. Untuk supaya apa? Ya agak luas gitu. Jangan sampai monoton, kaku kan gitu ya. Nah, misalkan sebelah sininya mungkin ada beberapa daun gitu kan. Nah, pada bagian yang lain kan tadi pakai gelap ya. Nah, nanti Anda tinggal memperhatikan aja bagian yang gelapnya. Ya. Terus daun ini apakah dibiarkan putih? Karena bisa saja sebelah sini putih, yang digarap gelapnya seperti gaya-gaya ini Rudy Nebres. Nanti Anda tolong dilihat nih. Ini seniman yang jadi rujukan seniman-seniman senior kita juga ya. Dan kita juga nanti akan ketika pakai tinta itu seperti pakai ini gaya Rudy Nebres itu. Lihat di Google, dipelajari, boleh untuk pensil ya. Cuman kalau Rudy Nebres cenderungnya pakai kuas kan menggambarnya itu. Nah, terus jika ingin agak yang rapat, padat misalkan gitu ya. Ya jangan semuanya seukuran gitu kan. Buat yang sudah gini kan gitu. Mana lari ya.
Oke. Nah, jadi di samping Anda harus terampil dalam menggores, pakai pensil, karena nanti kita ujung-ujungnya sih pakai pena ya, perlu tegas gitu kan. Nah, mendesain merancangnya itu pakai pensil dulu seperti sekarang. Gitu. Belum lagi kan Anda perhatikan juga jenis dedaunan ya. Bapak dulu waktu kuliah, waktu ilustrasi dasar, dulu sebenarnya ilustrasi 1, sama dosen teh nggak tanggung-tanggung tuh sampai beberapa minggu teh suruh asruk-asrukan ke tempat-tempat mencari membuat menggambar tumbuh-tumbuhan aja jenis daunnya gitu, capek sih gitu kan. Sebanyak mungkin, ada yang sampai 10 halaman gitu kan, studi bandingnya kayak gitu kan. Lihat karakternya, jadi nanti bentuk daun itu beragam kan, ada yang seperti ini, ada yang lurus kan gitu ya, panjang, ada yang seperti ini kan gitu ya, ada juga yang seperti ini. Itu dipelajari ya, sampai setelah sekian banyak baru mulai menggambarnya. Emang zaman dulu agak sulit daya dukung ya, buku-buku penunjang nggak ada ya, Google boro-boro kan gitu ya. Sampai pada membuat kanvas pun ya, mencari belacu ke Tamim sana, Pasar Baru di belakangnya gitu kan, nyari sirkuit, nyari apa gitu, dibuat dulu. Jadi buat dulu kanvasnya itu 2 minggu baru selesai, nggak tanggung-tanggung 12-15 sekali buat. Jadi emang banyak studi lapangannya, jadi tahu kasus-kasus nantinya. Kalau sekarang tinggal siap skillnya, ya bahan sudah tidak lagi masalah kan gitu. Itu ya. Nah terus bagaimana kalau misalkan nanti yang tadi yang runcing-runcing kecil kan gitu ya, seperti ya kata orang Jawa kami jarak atau apa ya, sama. Jadi intinya Anda jangan bosan untuk menggambar yang kesannya apa sih. Tapi nanti kalau dikumpulkan jadi banyak gitu kan, ini akan jadi bagus gitu. Terus aja. Belum lagi nanti ada gelap terangnya gitu kan, belum alam sebelah sananya gitu ya. Terus kembali ke mengkoreksi tadi kecenderungan kesulitan menggambar antara bahu ya, wajah bahu gitu kan. Ini biasanya dari contoh-contoh yang ada itu umumnya kayak gini kan, si mahasiswa mah kepala gitu kan, langsung badan. Nah, cenderung begini aja gitu, ini pakaian atau apa. Ya. Ini hati-hati. Pada bagian ini, para seniman itu, pada bagian torso, ini menjadi perhatian yang lebih. Ya kenapa? Karena yang Bapak tahu di sana banyak seninya gitu kan. Contoh, ya, kalau misalkan nanti daripada bagian leher ini langsung ke bahu kan. Nah, lalu bagaimana untuk mengukur bahu itu supaya pas gitu kan? Di sini ada bagian tengah. Anda suka coba pegang di tengah pada bagian leher itu ada yang ceruk kan. Nah, itu jadi rujukan ya. Karena di sini ada tulang selangka yang menghubungkan pada bagian dada dengan pada bagian deltoid. Gitu. Ditambahkan ya
Nah, seperti itu, ya. Nah, kuncinya bagaimana supaya nanti tampak ini sebelum dikasih pakaian ya. Karena kecenderungan Anda tuh langsung aja dikasih kerah atau apa. Sebelum dikasih apapun misalkan. Maaf, agak loncat-loncat ya. Nah, kalau misalkan sudah ada seperti ini, coba Anda perhatikan. Pada bagian ini sebenarnya itu melingkar, ya, bahu. Tuh, seperti itu. Ya, jadi ada lingkaran di sini yang cukup mulus yang untuk mencitrakan apa? Ada tulang untuk ada apa? Bagian untuk dada, ada bagian untuk ini bagian samping untuk tempat 100 anterior itu. Ya. Nah, baru diselesaikan. Jadi sebenarnya menggambar ini tidak harus begini, tapi bisa dengan kecilan seperti ini. Ya, baru dikasih ini kerah gitu ya. Ya, dan sebagainya gitu ya. Bapak maaf izin bertanya. Ya. Untuk membuat proporsi muka yang tepat itu gimana ya Pak? Saya terkadang kalau misalnya udah bikin mukanya tuh Pak, nah terus tinggal ditambah mata, hidung, sama mulut itu suka keluar dari apa sih si bentuk muka aslinya gitu Pak? Oh, wajah muka ya? Iya. Oke. Cari ini ke bawah kan aja. Ini layar belakang yang masih aktif ini. Oke. Wajah yang supaya nanti tidak keluar gitu. Iya Pak, yang gimana ya, biar pas di kepala gitu Pak. Ya, untuk proporsi untuk kita Asia emang agak sedikit bulat ya. Kita tidak bisa mengikuti rujukan yang misalkan dari barat harus bulat kan gitu kan. Terus agak lonjong kan gitu ya. Gitu kan. Emang kalau misalkan lihat dari struktur mah kan gitu ya. Emang ada ketentuannya gitu kan. Yang pertama ketika misalkan menggambar seperti ini alis mata dengan satu alis mata yang lain itu harus berhubungan dengan hidung untuk menggambar untuk satu telinga gitu. Teorinya kayak gitu. Nah, sementara mata yang satu dengan mata yang lain itu jaraknya harus satu mata. Jadi di sini tuh satu matain gitu. Ya, seperti itu. Nah, terus bibir. Ya, nanti terlepas dari laki-laki atau perempuan ya, karena memang relatif sama, bedanya tadi dari mana? Dari dagu. Keturunan seperti itu. Ya, lalu bagaimana kalau misalkan nanti ditambah sampingkan? Nah, ini yang menjadi pembeda yang agak sedikit frontal antara laki-laki dengan perempuan. Ya, taruhlah kalau segini gitu ya. Nah, harus,
agak menjorok ke dalam kalau ingin tampak lebih ideal. Bahkan kalau Afrika nggak begitu, ya boleh. Orang kita juga banyak yang seperti itu. Nah, tapi tetap ininya sama ya, menggunakan pola yang ini. Berarti artinya di sini ada satu telinga gitu kan. Nah, ingat tempat tumbuhnya rambut itu harus digambarkan. Nah, dan ini harus mohon maaf ini. Nah, ini toolnya pada lari semua ini. Nah, seperti itu. Emang sulit ideal ya. Hanya saja mungkin kita agak sedikit mengabaikan saja untuk aturan yang terlalu kaku. Sehingga kalau misalkan nanti Anda menggambarkan, misalkan langsung saja, misalkan. Kira-kira ini akan menjadi anak perempuan kita gitu misalkan ya. Nah, kita perkirakan saja gitu ya. Perkirakan saja mungkin kepalanya sekitar segini ya. Sehingga tinggal bisa langsung dieksekusi. Gitu. Nah, yang paling salah itu justru bukan pada bagian wajah. Justru dari bahu nih. Dari sini ke sini. Ya. Dari wajah kecenderungan itu betul, hampir semua betul, ya. Tapi menghubungkan antara bagian leher ke bagian bahu ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena ada kecenderungan anak-anak itu mahasiswa itu menggambar itu ini dianggapnya sama gitu, lurus itu. Padahal mah tidak ya. Misalkan gini, Bapak buat pola ya. Maaf salah. Nah, dari sini itu langsung ke depan. Nah, gitu. Kalau polanya begini. Dari sini ke belakang lagi. Polanya seperti ini. Jadi kontras ya, ke depan ke sini, ya terus ini ke belakang. Kita selesaikan. Ini ke depan lagi, ini ke belakang. Jangan dibiarkan sama ya, lurus. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan digambar ulang ini akan seperti ini. Kurang sensitif ininya, mohon maaf karena bukan sintik. Jadi untuk dada ya, ini tetap melingkar seperti ini. Ya. Baru di sini ada perut. Tapi tetap ini ada batas yang masuk ke sini. Karena ada lingkaran nih, tulang selangka, tulang rusuk. Di sini perut bagian yang kosong. Nah, jadi zigzag. Ya, jadi seperti begini. Nah, seperti itu. Jangan menggambar dibiarkan lurus. Kalau lurus kaku nantinya.
Bahkan kalau misalkan Anda lihat para ilustrator yang dari Eropa itu paling suka kan menggambar itu tampak belakang dan ekstrim ya. Karena kalau pakai perspektif yang sangat tajam. Seperti begini. Nah ini nggak tanggung-tanggung. Membuat tubuh itu kayak gini aja langsung melengking gitu. Nah seperti itu. Agak melingkar seperti begini. Nah itu. Ya. Jadi nanti sambil jalan karena sekarang itu masih pembenahan dulu dalam arsir sih ya, latihan dulu membuat gambar semak belukar dengan ya binatang-binatang kecil. Nanti ke manusia, Bapak akan merevisi, bukan merevisi, akan lebih banyak menguatkan ilmu anatominya sebelum Anda berpraktik gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti utang Bapak ketika di anatomi hanya banyak tugas, jarang ada semacam pencerahan untuk membuat bentuk yang kira-kira seperti ideal seperti apa sih kan gitu ya. Ini agak sulit. Kenapa? Karena harus dijelaskan ilustrasi itu tidak hanya selalu gambar ideal, kadang dilebih-lebihkan. Ya contoh gini, yang namanya gimana ya? Contoh gini, untuk menggambarkan bagian pembeda laki-laki dan perempuan, ini mana? Ini tulis kemana ya? Malah hilang lagi tuh. Oke, nggak apa-apa lah. Misalkan gini, untuk membuat ideal, laki-laki dan perempuan perbedaannya apa? Nah, yang paling kontras yang pertama adalah bagian bahu ya dengan panggul. Nah, ini perempuan. Laki-laki itu terbalik. Bahunya lebar, ya, panggulnya kecil. Seperti itu. Sehingga ketika misalkan nanti dikasih kepala, tangan gitu kan, dikasih pakaian ya seperti ini. Kalau laki-laki akan gagah gitu kan dengan dada gitu kan, sementara pada bagian panggulnya dianggap sempit kecil. Bahkan ada ekstrimnya begini, kalau misalkan laki-laki seumpama pada bagian bokongnya itu seperti menumpuk 4 balon yang sama ukurannya, sehingga ketika ditarik garis gitu kan, itu ya sama aja tidak pernah berubah kan gitu. Nah gitu. Kalau perempuan beda, seperti 2 balon dengan ukuran yang berbeda antara atas dan bawah. Seperti itu. Sehingga ketika ditarik garis, ya, ini sudah pasti ini adalah perempuan gitu. Nah, seperti itu.
Nah, trik-trik seperti itu nanti akan diberitahukan supaya mudah mengingatkan kalau Bapak sih ya. Perkara sudah diingat mah nanti berarti iya. Kalau misalkan untuk membuat selangkangan karena memang ada dua balon yang berbeda ini gitu ya, bisa tampak kan setelah dari pinggang itu ya, itu kan akan ada semacam pelebaran yang luar biasa gitu kan. Nah, ini dari sini masih terus keluar gitu kan, seperti begini, masih terus keluar. Loh, kenapa sampai begini gitu? Karena di sini ada tulang ini panggul kan, tulang panggul. Nah, di tulang panggul itu ada tulang untuk kaki. Posisinya itu mendorong keluar itu. Sehingga nanti kalau misalkan digambarkan ini agak keluar seperti begini, wajar karena memang ada tulang pendorong seperti ini. Ya. Ditopangnya dari mana? Dari bentuk panggul yang lebih gede kalau yang anak perempuan dibanding yang laki-laki. Nah, seperti itu. Ini ekstrimnya. Ya, kenapa begitu? Karena nanti kalau misalkan Anda menggambar manga gitu kan, menggambar manga, menggambar tokoh yang dilebih-lebihkan, misalkan seorang apa gitu kan, ksatria atau apa, ya paling tidak dari sini sudah tergambarkan kalau ini memang benar-benar perempuan gitu kan, walaupun memang kadang-kala ototnya dimunculkan kan gitu untuk mencitrakan sebagai ksatria perempuan lah gitu ya, heroin. Kalau perempuan, laki-laki kan hero. Nah, seperti itu. Nah, trik-trik seperti itu nanti akan kita bahas, nyambungkan anatomi dengan ilustrasinya gitu kan. Sekaligus juga nanti untuk bahan ketika Anda nanti masuk ke wilayah gambar komik. Nah, bagi Anda yang suka ngerender yang terlalu halus itu bagus ya. Tapi untuk mempercepat Anda supaya nanti banyak yang bisa dilakukan, Anda harus banyak berlatih untuk gestur ya. Gestur ini menjadi penting untuk Anda latih ya. Terus kontur itu menjadi penting untuk Anda latih dulu sebelum nanti render. Karena dengan banyak gestur, action ini, orang yang sedang lari, nonjok, pitajong dan sebagainya, ya nanti akan tampak sekali dinamika gambar Anda akan jauh lebih baik dibandingkan satu gambar ngerender habis itu. Ya. Jadi memang harus ada namanya itu untuk merubah gambar ini menjadi lebih produktif gitulah, ya. Karena nanti kalau di penerbit itu jangan salah dihitung jumlah itu, ya. Misalkan dalam per semester itu biasanya menghabiskan sekitar 5 atau 6 buku ya, per semester itu harus selesai. Nah itu biasanya ada berapa gambar yang ada di 6 buku itu. Bagi aja 6 bulan gitu kan, belum lagi mencari referensi dan sebagainya, ya agak lumayan lah gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah terbiasa dengan gambar dengan cepat seperti itu, ya nanti tidak akan ada masalah ya. Berarti oh iya, dengan sendirinya kita bisa lebih mempercepat penyelesaian pada tugas-tugas yang di kantor itu. Ada pertanyaan lainnya? Ya terima kasih Pak ininya. Pertanyaannya tadi sulit untuk mengukur wajah gitu. Emang betul untuk mengukur wajah yang ideal gitu kan. Bagaimana sih gitu kan? Kalau misalkan begini, kira-kira gimana sih letak mata, telinga dan sebagainya. Kadang-kala kan kita ribet nggak mau dengan lingkaran-lingkaran gitu kan ya. Gunakan jurus ini aja, ya. Nah ini untuk tengah jidat, tengah hidung, tengah bibir gitu kan. Ini selalu pakai alis, ya. Jadi mau tengah mau gimana gunakan yang ini, insya Allah nanti tidak akan terlalu keliru lah gitu ya. Ketika untuk menempatkan misalkan di mana sih letak bibir gitu kan. Perkara nanti apakah dia akan cabi atau apa nanti tinggal diatur saja, ya. Nah seperti itu. Kasih rambutnya di mana gitu kan.
Itu mudahnya. Cuman hati-hati ya, yang paling sulit justru di sini. Ini banyak yang kurang sempurna tuh pada bagian ini. Selalu ya, ini jadi rujukan, ini bagian tengah, terus jangan lupa dengan tulang selangka. Nah, baru di sini ada deltoid yang bisa menghubungkan dengan otot dada ya. Itu saja mungkin dulu ya. Pokoknya agak batuk nih. Nanti daftar hadirnya tolong diisikan. Terus ada yang memotret enggak tadi? Itu presentasi harus ada ya, dari tiap kelas ada yang memotret supaya nanti langsung di-share-nya ke grup ya, perkuliahan ini langsung di-share supaya nanti ada rekam jejaknya. Sekarang harus ada foto, nggak tahu tuh harus bagaimana ya. Ada pertanyaan lagi? Nadira, Amelinda, Virgi, Rafa, Intan, Najwa, ya, Badra, Aldi. Oke, kalau tidak cukup sekian saja. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk tugasnya cukup jelas ya. Kalau tidak jelas, ya bisa ditanyakan nanti di WA Group. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.